Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Tumben Pak. ini, selamat sore. Tumben ini Bu Suryani menghubungi saya. Iya, Pak. Begini, ada sedikit masalah. Saya mau curhat-curhat sedikit, Pak. Tapi tidak Ya. apa-apa ini, Pak. Boleh menyita waktunya sebentar? Enggak apa-apa. Kebetulan saya juga dalam waktu luang, tidak ada kegiatan, jadi enggak apa-apa. Iya, Pak. Kira-kira apa tujuan percakapan kita ini, Ibu? Ya, begini, Pak. Maksud saya ke sini itu, Pak. Saya ingin sharing terkait masalah yang saya hadapi. Karena sekarang ini saya bingung karena banyak sekali tugas yang saya harus kerjakan, karena sekarang itu saya dihadapkan dengan tugas LMS yang ada di program guru penggerak dan juga tugas-tugas yang harus juga saya selesaikan pada kegiatan orientasi P3K, Pak, begitu. Oh, begitu. Iya, takutnya saya tidak bisa mengatur waktu saya dengan baik. Ya. Bisakah Ibu jelaskan kronologis permasalahan Ibu dari awal? Ya, Pak. Begini, awalnya itu kan saya ikut program guru penggerak itu pada bulan Juni kemarin, dan ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, Pak. Kemudian pada minggu kemarin itu ada lagi jadwal untuk ikut kegiatan orientasi P3K, karena kan kebetulan saya kemarin di tahap 1 alhamdulillah lulus di P3K. Alhamdulillah. Iya, Pak. Selamat ya, Bu ya. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Dan baru sekarang akan diadakan orientasi. Kebetulan bersamaan juga dengan kegiatan guru penggerak ini. Baru guru penggerak itu kan sayang juga kalau misalnya ini kan sudah berjalan seperduanya. Sayang juga kalau saya tinggalkan begitu. Betul sekali. Nah, kira-kira kalau kita andaikan misalnya permasalahan yang Ibu hadapi ini yaitu tentang diperhadapkan dengan dua kondisi, yaitu kondisi di mana di satu sisi Ibu harus menghadapi CGP, di lain sisi juga harus menghadapi orientasi P3K. Kira-kira permasalahan ini kalau diibaratkan dari skala rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira masalah ini ada di posisi berapa, Ibu? Kira-kira kita ada di saat ini? Iya, Pak. Kalau di situasi sekarang ini, dengan permasalahan yang saya hadapi itu, saya menganggap diri saya berada pada skala 5, Pak. Begitu, Kak. Oh, begitu ya. Iya, karena ini merupakan suatu masalah atau tantangan yang saya hadapi cukup rumit ya, karena di samping dua kegiatan ini menurut saya sangat penting semua, Pak, begitu. Betul sekali. Saya pahami kondisi Ibu sekarang. Terus kira-kira kalau setelah menghubungi saya, setelah bercengkrama dengan saya, kira-kira mau Ibu posisi berapa dari antara nilai sampai 1 sampai 10? Setelah Ibu tadi ada di posisi 5 menghadapi kondisi itu, kira-kira posisi angka berapa yang Ibu inginkan setelah percakapan ini kira-kira? Iya, Pak. Kalau saya pribadi itu dari posisi saya menghadapi masalah yang saya hadapi ini itu berada di posisi skala 4. Kalau saya pribadi, saya ingin mencapai posisi 10, Pak, atau posisi sempurna begitu. Amin. Iya, Pak. Insyaallah, Bu ya. Pak. Semoga saya bisa menghandle semua kegiatan-kegiatan saya dengan baik, karena dua kegiatan ini itu merupakan yang
bukan dikatakan prioritas utama, tetapi semuanya harus diprioritaskan Pak, karena ini yang pertama itu menyangkut perbaikan nasib, dan kedua juga itu kan kalau orientasi ini apalagi untuk persyaratan perpanjangan SK Pak, karena kita itu di Goa itu melakukan perpanjangan SK setiap tahunnya, begitu Pak. Oh iya. Begitu di Kabupaten Budi? Iya Pak, di Kabupaten. Oh iya, siap. Nah, dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi, antara CGP, membagi waktu dengan CGP, membagi waktu dengan orientasi P3K, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya untuk bisa mensiasati kedua kasus tersebut yang diperhadapkan oleh Ibu? Iya Pak, sebenarnya begini ya Pak, saya itu sejak saya mendapatkan informasi bahwa akan diadakan kegiatan orientasi ini, sebenarnya saya sudah sudah merencanakan sih apa yang akan saya lakukan nanti untuk menghadapi masalah ini, tetapi saya membutuhkan teman untuk curhat, atau jangan-jangan nanti saya mengambil langkah yang salah. Tapi yang pertama itu Pak, saya akan mencoba mengkoordinasikan permasalahan saya ini ke panitia penyelenggara orientasi P3K tersebut. Kemudian saya akan membuat jadwal kegiatan setiap harinya, supaya kegiatan tugas-tugas dari kegiatan saya ini itu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian langkah ketiga yang juga itu misalnya saya mempunyai waktu luang, tugas di LMS ini mempunyai dudat ya Pak. Jadi saya akan memanfaatkan waktu-waktu luang saya itu untuk mengerjakan tugas-tugas yang di LMS itu, kemudian sambil menunggu tugas di LMS itu akan diunggah. Jadi saya tidak merasa kerepotan lagi untuk apalagi membagi waktu saya begitu dengan kegiatan yang akan saya lakukan pada orientasi nanti di P3K, begitu Pak. Betul sekali. Dan itu luar biasa Bu ya. Dan Ibu ini menurut saya adalah guru yang hebat. Guru yang hebat. Di satu sisi Ibu bisa berperan sebagai istri di rumah, berperan sebagai ibu untuk anak-anak Ibu. Di satu sisi Ibu diperhadapkan dengan tugas Ibu di sekolah sebagai guru dan sebagai tenaga yang diperbantukan oleh kepala sekolah. Sangat luar biasa Ibu ya. Nah, kira-kira apa hambatannya Ibu? Apa hambatannya kira-kira dari kedua masalah yang Ibu alami ini? Dan bagaimana kira-kira cara menyikapi hambatan-hambatan tersebut? Mungkin ya Pak, dari rencana yang sudah saya buat itu mungkin ada beberapa hambatan yang mungkin saja atau kemungkinan saja akan terjadi. Misalnya saja pada saat saya mengkoordinasikan permasalahan saya ini ke pihak panitia, mungkin saja ada yang maksudnya tidak memberikan saya solusi yang tepat lah, atau bagaimana. Mungkin panitia menganggap bahwa itu mungkin menjadi resiko saya karena kegiatannya mungkin karena bersamaan, kemudian sama-sama penting. Jadi di situ saya bisa berpikir bahwa insya Allah saya bisa melalui itu semua, karena kita tidak boleh pesimis, kita harus selalu optimis, karena apapun yang kita lakukan itu kalau misalnya kita dengan sungguh-sungguh dan ingin benar-benar mencapai hasil yang terbaik, itu kita tidak boleh menyerah, karena mungkin Allah memberikan
ujian itu, mungkin Allah sudah menganggap bahwa kita mampu untuk menyelesaikan itu semua, makanya semuanya datang bersamaan, begitu Pak. Iya, Betul jadi sekali ya. saya optimis saja, saya mampu untuk menyelesaikan Amin. semua tuntutan-tuntutan yang berada di LMS dan juga pada kegiatan orientasi P3K nanti Pak, begitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah Bu ya, insya Allah luar biasa. Ya, amin, amin. Selanjutnya, kira-kira apa komitmen Ibu dalam menyikapi problematika yang sementara Ibu hadapi ini? Ya. Iya Pak. Di sini saya berkomitmen bahwa saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik dan akan menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan guru penggerak, terkait dengan kegiatan orientasi P3K saya ke depannya, karena kedua kegiatan ini apalagi sama-sama penting ya Pak, bukan dikatakan yang mana diprioritaskan utama dan mana yang prioritas kedua lah, tetapi iya ini sama-sama menurut saya itu nomor satu semua. Iya betul sekali, betul sekali. Iya. Jadi itu komitmennya Ibu ya, luar biasa iya, Ibu ini. Saya akan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Gitu. Betul, saya pun akan melakukan hal yang sama Ibu ketika diperhadapkan dengan kejadian dan kasus-kasus seperti itu. Nah, sekarang Ibu kira-kira, ini kan Ibu sudah berkoar-koar, curhat, berbicara, berbagi keluh kesahnya kepada saya. Nah, kira-kira sekarang kalau sudah belak-belakan seperti ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, perasaan saya ya Pak, alhamdulillah cukup plong, cukup lega, karena yang mengganjal di pikiran saya selama ini itu di manakah saya bisa menemukan teman yang bisa saya ajak berkolaborasi sehingga rencana yang sudah saya buat itu menjadi sebuah langkah yang bisa saya ambil dengan adanya kolaborasi yang kita lakukan ini, pembicaraan yang kita lakukan ini, ya Pak. Jadi saya bersyukur sekali bisa diluangkan waktunya Pak, karena dengan kegiatan ini saya bisa tercerahkan begitu Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Dia sudah merasa plong Bu ya, sudah merasa sedikit ringan sedikit. Iya, alhamdulillah Pak. Insya Allah saya doakan Ibu tetap sehat, Ibu tetap membagi waktunya semaksimal mungkin untuk bisa tetap melaksanakan tugas Ibu sebagaimana mestinya, sebagai tugasnya sebagai seorang istri, tugasnya sebagai seorang ibu di rumah, tugasnya sebagai seorang guru, tugasnya sebagai bawahan di sekolah, kemudian tugasnya di CGP dan tugasnya di orientasi P3K. Semoga semuanya berjalan dengan maksimal, tidak ada beban, tidak ada kendala, dan Ibu bisa selalu sehat dan sukses ke depan. Gitu Bu ya. Amin. Iya Pak, terima kasih banyak. Oh iya Pak, kalau begitu Pak, saya minta maaf sekali nih Pak ya, habis menyita waktu istirahat Bapak di sore hari ini. Tidak apa-apa Ibu. Iya Pak, terima kasih banyak sekali lagi. Kalau begitu Pak, saya pamit dulu ya Pak. Iya, terima kasih Ibu. Banyak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, semangat terus Ibu, semangat terus. Terima kasih Pak, insya Allah. Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Pak. Mohon maaf ini Bu, kebetulan saya telepon Ibu dalam kondisi seperti ini, jam-jam istirahat. Mohon maaf ini Bu. Iya Pak, tidak apa-apa. Kebetulan saya sekarang ini juga lagi santai-santai di teras rumah ini Pak. Oh alhamdulillah.
izin sebentar Bu waktunya ya. Mungkin karena saya anggap Ibu sebagai kakak saya, profesi kita sama, jadi Ibu adalah orang yang saya anggap tepat untuk saya minta petunjuk dan minta pencerahan. Oh iya Pak, silakan apa? Ada yang bisa saya bantu? Iya, kebetulan mau curhat-curhat ini Bu, tentang Gitu. masalah yang saya hadapi sehari-hari di sekolah. Oh gitu ya Pak. Jadi dari kegiatan kita nanti ini yang akan kita lakukan percakapan sebentar itu, kira-kira apa tujuan dari yang Bapak harapkan dari percakapan ini? Iya, iya. Baik Ibu, harapan saya itu ke depannya, tujuannya saya menelpon Ibu melalui video conference ini adalah yaitu untuk mendapatkan sedikit pencerahan, sedikit langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan dan sedikit menutupi masalah yang saya hadapi. Seperti itu. Semoga dengan percakapan ini saya mendapatkan pencerahan dan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi ini. Oh ya Pak, insya Allah ya Pak. Tapi bisakah Bapak menceritakan permasalahan Bapak itu dari awalnya itu bagaimana? Iya Ibu. Sebenarnya tidak enak sekali kayak ini Bu. Tidak enak sekali sebenarnya ini mau cerita sama kita, tapi kita kuanggap sebagai kakakku, profesi kita sama, jadi tidak apa-apa Bu ya, saya bercerita sedikit. Iya, tidak apa-apa Pak. Iya ya, ini menyangkut menyangkut beban hati saya dan pikiran saya Ibu di sekolah. Kebetulan saya kan di sekolah adalah guru baru. Terus di sekolah itu saya guru baru, tetapi alhamdulillah kepala sekolah memberikan saya kepercayaan, memberikan saya tugas langsung tanpa memandang bahwa saya guru baru, saya orang yang baru bergabung di SMK 1 Gua, dan Ibu tahu kan SMK 1 Gua itu adalah sekolah yang besar, di mana guru-gurunya itu guru-guru senior semua. Jadi saya ada beban hati dan pikiran tentang apa yang saya lakukan. Kadang ada riak-riak saya dengar bahwasanya kenapa itu sana guru baru, nah ia menguasai psikologi, kenapa itu sana guru baru, nah ia mau semua yang ambil alih kegiatan. Dan memang alhamdulillah selama bergabung di SMK 1 Goa, amanah dan kepercayaan dari kepala sekolah itu luar biasa untuk saya. Terkadang saya ditunjuk menjadi ketua panitia, terkadang ditunjuk juga menjadi sekretaris, dan itu terus berulang Ibu yang dilakukan di kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu saya tidak pernah keluar dari pengurus itu dan panitia ini. Itu yang menyebabkan sehingga ada beberapa guru yang terutama yang guru-guru senior itu Ibu, terutama yang banyak yang iri, dalam artian seperti itu, kurang lebih risih dan sebagainya, karena selalu menganggap bahwasanya dia sering sedikit kegiatan dia sering dan sebagainya, dan itu Bu yang permasalahan saya, dan itu sangat sedikit mengganggu hati dan pikiran saya. Mungkin seperti itu Bu, gambaran permasalahan yang saya hadapi. Iya Pak Dis, rumit juga masalahnya ya Pak. Iya, karena kita kan ketahui bahwa kita itu mengharapkan situasi di tempat kerja kita itu merupakan menjadi situasi yang nyaman, aman untuk kita tempati begitu. Dan seperti yang Bapak tadi juga utarakan bahwa banyak guru-guru senior yang maksudnya ceritanya ini mereka adalah kecemburuan sosial begitu. Iya, tetapi kira-kira ya Pak, dari hal tersebut, dari permasalahan Bapak yang Bapak hadapi itu, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang ini posisi Bapak itu ada di posisi keberapa dari masalah yang Bapak hadapi ini gitu? Iya.
Baik Ibu. Kalau dari di interval 1 sampai 10 itu permasalahan yang saya hadapi ini, saya posisikan masalah ini di angka 6 Ibu. Di angka 6 karena di satu sisi saya tidak boleh mengindahkan apa yang telah ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi secara otomatis saya harus menyampingkan perasaan saya ketika mendapatkan riak-riak atau isu-isu seperti itu, maka saya harus menepiskannya seperti itu. Jadi masalah ini saya posisikan di skala 6 Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak posisikan posisi Bapak di situ di skala 6 ya Pak, dari permasalahan yang Bapak hadapi begitu. Jadi kira-kira harapan Bapak setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira Bapak maunya ke posisi skala berapa kira-kira? Iya Bu, besar harapan saya Bu ketika sudah melakukan curhat-curhat ini, sharing ini, bimbingan ini, saya anggap bimbingan dari Ibu selaku kakak saya. Besar harapan saya mencapai posisi sempurna Ibu, posisi 10. Semoga Ibu, harapan saya seperti itu. Mantap ya Pak, mantap. Insyaallah. Iya Pak. Jadi Bapak kan tadinya itu berada di posisi 6, dari skala posisi 6 itu dari permasalahan yang Bapak hadapi. Kemudian Bapak mengharapkan itu setelah kita melakukan percakapan, Bapak itu ingin memposisikan diri Bapak itu ke posisi 10 atau skala sempurna ya. Jadi dari permasalahan tadi itu Pak, untuk mencapai kesempurnaan itu atau ke skala 10 itu, kira-kira apa rencana Bapak untuk memperbaiki masalah tersebut? Iya, siap. Untuk sementara dan kedepannya yang akan saya lakukan, langkah-langkah yang akan saya lakukan itu Ibu, tentunya pertama saya harus totalitas dalam mengerjakan tugas yang diamanahkan oleh kepala sekolah kepada saya. Itu mungkin yang pertama, langkah yang pertama, saya harus totalitas. Apapun itu bentuknya, apapun itu yang ditugaskan kepada saya oleh pimpinan saya selaku kepala sekolah di sekolah, akan saya lakukan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin. Tidak memperhatikan lagi apa yang orang lain, apa yang rekan-rekan lain katakan, tetapi saya akan memaksimalkan untuk mensukseskan program yang dipercayakan kepada saya, sehingga mau mereka menilai negatif, mau menilai positif terhadap apa yang saya lakukan, yang penting saya berbuat sesuai dengan tupoksi saya, sesuai dengan apa yang Bapak Kepala Sekolah percayakan kepada saya. Mungkin itu langkah Kak yang akan saya lakukan. Oh iya Pak, mantap sekali ya. Mantap sekali langkah-langkah yang akan Bapak tempuh untuk permasalahan Bapak ini ya. Kemudian kira-kira ya komitmen yang seperti apakah yang Bapak paling utamakan dalam menyelesaikan permasalahan Bapak ini? Iya. Pastinya kan ada komitmen yang akan Bapak buat untuk permasalahan yang Bapak hadapi ini. Oh iya. Saya berkomitmen bahwa apapun kata mereka, apapun penilaian teman-teman terhadap saya, yang paling utama adalah saya berbuat, saya bekerja, saya menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepada saya dengan maksimal. Hasilnya yang akan membuktikan bahwasanya saya memang layak untuk diberikan tugas dan amanah tersebut dari kepala sekolah. Mungkin itu komitmen yang paling utama yang akan saya terapkan. Kemudian yang kedua, komitmen yang saya lakukan adalah saya tidak peduli lagi apa kata mereka, karena yang akan memberikan saya penilaian baik di SKP maupun kinerja adalah kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, tetap saya tidak bisa sombong dan saya tidak bisa berbangga hati dengan apa yang telah saya dapatkan. Tetap saya membuka hati, membuka kesempatan dan memberikan waktu kepada teman-teman untuk selalu berkarya, selalu berkolaborasi,
dan semoga kedepannya itu akan menjadi lebih baik. Itu komitmen yang saya pegang dan saya akan terapkan dalam diri saya untuk menyikapi masalah yang saya hadapi. Oh iya Pak, Masya Allah, mantap sekali ya Pak. Saya rasa Bapak bisa menghadapi permasalahan yang Bapak hadapi ini dengan pandangan positif ya Pak. Iya, karena kita kan sebagai manusia begitulah, kita kan tidak seutuhnya juga benar dan tidak seutuhnya juga kita salah gitu. Jadi kalau orang beranggapan negatif tentang kita, maka kita berusahalah untuk berpikir positif begitu. Kemudian yang negatif itu kita rubah menjadi positif. Bagaimana cara kita supaya rekan-rekan atau guru-guru yang lain itu bisa, maksudnya kan ceritanya di sini Bapak dimanahkan itu suatu pekerjaan, tentunya dengan pertimbangan juga kepala sekolah juga pasti sudah mempertimbangkan apabila kegiatan itu kepala sekolah amanahkan kepada Bapak, pasti kepala sekolah sudah menganggap bahwa apabila kegiatan ini saya berikan kepada Bapak, itu bisa terselesaikan dengan baik. Tetapi mungkin rekan-rekan guru yang lain tidak tahu bahwa Bapak ditunjuk seperti itu karena sudah ada pertimbangan, bukan karena ada kayak pilih kasih atau bagaimana perhatiannya kepala sekolah itu membeda-bedakan, tentu tidak ya Pak. Betul gitu. Sekali. Iya Pak, jadi kita harus, iya seperti yang Bapak tadi katakan itu, tidak mempedulikan apa pandangan teman-teman yang lain, jelasnya Bapak bisa memberikan yang terbaik. Iya Pak. Jadi saya simpulkan ya Pak, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah kita melakukan percakapan dari tadi permasalahan yang Bapak hadapi sampai pada tahap ini? Kira-kira apa ya Pak yang Bapak rasakan? Oh iya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ini perasaan saya ini sudah plong, dalam artian sudah lepas sedikit masalah yang mengganjal di hati dan pikiran saya itu, alhamdulillah berkat curhat, berkat belak-belakan, sharing dengan Ibu, alhamdulillah ini sudah lega, ada perasaan sedikit lepas dan saya merasa percaya diri lagi untuk berbuat sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak ini Ibu atas waktunya dan kesempatan yang diberikan untuk sharing. Iya, sama-sama juga. Mungkin itu perasaan saya Ibu. Iya. Sama-sama Pak, terima kasih kembali juga atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk bisa dijadikan teman curhat begitu. Tetapi saya juga berharap nanti kalau misalnya saya juga mendapatkan masalah, Bapak juga tidak apalagi tidak bosan ya untuk memberikan juga saya solusi bagaimana saya bisa menghadapi masalah yang mungkin ya, karena kita sebagai manusia itu pasti banyak sekali, tidak seperti yang kita bayangkan itu, kehidupan kita itu pasti adalah masalah yang akan kita hadapi. Kita mungkin tidak kehidupan kita mungkin tidak akan berjalan mulus tanpa adanya masalah-masalah begitu, karena ya yang namanya manusia itu pasti ada permasalahannya ya Pak. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi sudah menyita waktu istirahat Ibu. Saya bersyukur sekali Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya untuk sharing tentang masalah yang saya hadapi di sekolah. Semoga berkah Ibu ya, semoga berkah. Terima kasih banyak. Amin. Mungkin Ibu ada kegiatan lagi lainnya, jadi mungkin sampai jumpa di lain waktu Ibu. Jangan bosan-bosan Ibu untuk saya tempati curhat dan tempati untuk sharing, minta pendapat-pendapat. Siap Pak, siap. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.